bisa berhasil, tapi beruntung itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi kakak saya rumahnya kena longsor. Di rumah di atas itu longsor, dan waktu longsor, sebelum longsor dia ke dapur. Dia ke dapur bikin teh. Saya bilang waktu longsor ini kan ada di mana? Dia bilang waktu itu kita pas pergi bikin teh. Jadi pas dia sampai di dapur bikin teh, tiba-tiba dia berbunyi buk. Dia lari keluar, dia aduh. Jadi kamarnya itu satu begini memang ambruk semua. Pas ada tempat tidur di situ, saya bilang kalau Anda lagi tidur di situ, sudah pergi keluar. Ya, itu namanya apa? Beruntung, ada campur tangan Tuhan. Tetangganya dia, itu mama papa kakak adiknya itu keluar, lagi ada acara. Tinggal itu anak sendiri sama dia punya baby. Ya. Jadi dia lagi di dapur, lagi ada cuci-cuci piring, tiba-tiba dia bayi menangis. Dia lari pergi lihat dia bayi, dia lari lihat dia bayi, longsor kamari. Kalau Tuhan tidak campur tangan, dua korban yang terjadi, kakak saya dan tetangga yang ada, bahkan bayinya sendiri yang terjadi. Jadi ketika kita merenungkan firman Allah, kita percaya kepada Yesus, ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan percaya akan menjaga, melindungi. Ini namanya apa? Beruntung. Dan dua paket, ketika merenungkan firman Allah, kita percaya kepada Tuhan, kita akan berhasil, kemudian akan sampai pada beruntung. Oleh karena itu dia bilang jangan lupa ajaran Tuhan. Hari-hari ini bukan semakin baik, tapi akan semakin subur. Kita lagi diuji iman kita kepada Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID ini kita diuji kepada Tuhan. Engkau lebih takut corona atau lebih takut dengan Tuhan? Orang boleh waspada, iya kan? Boleh waspada. Tapi sekalipun orang waspada, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, orang tidak bisa jaga orang punya hidup. Oleh karena itu firman Tuhan malam hari ini dikasih tahu bahwa bila kita memelihara perintah Tuhan, panjang umur, lanjut usia, sejahtera, itu ditambahkan, berarti ada dan ditambah. Ada dan ditambah. Kita sehat hari ini bukan karena kita jago jaga kesehatan, jago jaga makan, tapi ini semua karena apa? Berkat anugerah Tuhan yang dia berikan kepada saya dan saudara, kemudian ditambahkan. Jadi setiap hari ditambahkan kesehatan, setiap hari ditambahkan sejahtera, setiap hari ditambahkan lanjut usia, sehingga hari ini Vianney boleh genap 16 tahun, itu karena Tuhan tambahkan. Jadi bersyukur orang punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar setiap doa saya dan saudara, dan Tuhan yang akan bertindak. Dia akan menjadi pembela dalam hidup saya dan saudara. Kemudian selain dia berikan kita panjang umur, bukan berarti panjang umur sudah memati-mati. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita bisa menikmati hidup. Bukan berapa lama kita hidup di dunia, tetapi berapa besar kita bisa bergantung. Kemudian kita melakukan firman, kita berbuat untuk Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan katakan bahwa kasih setia itu harus bersama-sama dalam hidup kita. Kasih kalong itu merupakan satu perhiasan. Orang Kristen itu harus memancarkan kasih. Orang Kristen itu harus ditahu. Orang Kristen itu mereka harus tahu bahwa saya punya Yesus, dan itu bisa dilihat dengan apa? Kasih dan setia. Orang rukun pangau, baku-baku sayang, baku-baku baik. Yang tidak ada lagi baku iri hati, baku cungkil satu dengan yang lain. Orang bersyukur kalau ada orang keluarga naik, ya kan? Orang bersyukur buat orang keluarga, misalnya dia ada satu jabatan apa, mari doakan sama-sama. Karena satu rukun pangau, keluarga pangau misalnya, yang diangkat oleh Tuhan, orang sama-sama juga bisa menikmatinya. Amin. Rupa ini kan ke Olvi saya baru dengar-dengar Pak Budi ya. Ini panggil Kak, ini panggil Pak. Terus saya panggil apa ini? Sekarang mau panggil apa, brother? Oh, ini saya panggil brother. Boleh telepon ke saya, yuk ada katanya di Rukun Pangau ada itu Pak Budi nanti mau kasih apa bantu untuk nanti mau itu di tanah longsor itu, tanah longsor alat apa seperti itu. Nah, orang bersyukur bahwa ada terumpi keluarga. Jadi situ pejabat di bagian bencana sosial, ya kan? Rupa ini kan sangat tertolong. Ada keluarga yang mengalami kesusahan, orang saling tolong menolong. Jadi dengan adanya rukun ini berarti orang saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Jika ada yang sakit, orang doakan bersama-sama. Sehingga yang tak percuma orang membangun satu rukun dengan namanya rukun, ya kan? Jadi tidak ada lagi baku cungkil satu dengan yang lain. Kalau ada baku cungkil satu dengan yang lain, saya akan mengundurkan diri karena percuma. Karena ini namanya rukun. Mazmur 133 berkata, bila orang hidup rukun dan damai, berkat dia apa? Perintahkan. Sungguh alangkahnya bila orang hidup rukun dan
damai. Berkat diperintahkan. Nah, bicara keluarga rukun besar yang lain, orang hidup rukun satu dengan yang lain. Siapa percaya Tuhan memberitakan berkat? Tuhan cuma jaga perintah itu berkat. Perintah itu berkat. Kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan, kalau kita membuat firman itu merupakan satu keindahan di dalam hidup saya dan saudara. Jadi kalau orang perempuan senang pakai kalung, tanda satu apa? Satu keindahan, ya kan Bu? Pakai kalung. Jadi biar firman itu merupakan keindahan di dalam hidup saya. Dan firman itu akan menuntun orang hidup hari-hari ke depan. Ada janji firman Allah, dia berkata bahwa kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bukankah setiap orang ingin dihargai? Betul tak? Bukankah setiap kita ingin dihormati? Tapi orang tidak perlu cari hormat manusia. Ketika kita cari hormat dengan Tuhan, maka bagian Tuhan adalah dia akan mengangkat kita, dia akan meninggikan kita. Kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau sampai Tuhan tutup jalan, siapapun tidak bisa membuka jalan yang dia tutup. Oleh karena itu, bila sore hari ini datang firman Allah khusus untuk yang berulang tahun, Tiani genap 16 tahun. Jangan lupa firman Tuhan. Masih muda, cari Tuhan. Amos bilang, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Jadi tidak sia-sia orang cari Tuhan. Karena selalu ada upah bagi orang yang mencari Tuhan. Yang pertama adalah upah keselamatan. Orang setelah dipanggil Tuhan, tahu tidak orang akan kemana? Kehidupan yang sebenarnya adalah setelah orang dipanggil oleh Tuhan. Karena ada dua kehidupan, kematian yang kekal dan hidup yang kekal. Itu baru hidup yang sebenarnya, karena kekal, nah habis-habis. Kalau ini orang masih dibatasi, sekarang dibatasi oleh masih 70, tinggal umur 70, kuat-kuat 80 tahun, itu pun kadang-kala ya sakit-sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih saya malam hari ini, saya tidak panjang lebar. Firman Tuhan memberikan nasihat bagi saya dan saudara, bagi yang berulang tahun, jangan lupa ajaran Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena firman ini akan menuntun hidup saya dan saudara. Yang membuat orang berhasil itu adalah firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang membuat orang bisa ditambahkan usia sampai hari ini itu karena firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus sendiri. Yang membuat orang bisa kumpul satu dengan yang lain. Sampai orang bisa ada sampai berkumpul beribadah malam hari. Itu juga karena firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan saya bersyukur kalau saya ada di tengah-tengah keluarga rukun Pangu yang ada. Selama memang kita di Manado, tapi saya belum dapat berita. Dan ketika kemarin ke rumah brother baru dikasih tahu ikut juga. Ya saya akan usahakan untuk ikut karena ini kali sudah kuda pas di jalan karena sudah kusuntung yang tahu saudara. Yang orang-orang yang saya kenal ya cuma brother. Ya keluarga yang ada di Tondegesan, anaknya Om Nyong, ya karena salba kuda apa, sudah cuma itu. Tapi papa PKK ada sama tuh Senin tahu. Siapa-siapa lagi tuh Senin tahu. Cuman yang ada di Tondegesan yang kita tahu. Sekarang sudah sebanyak. Sebanyak. Habis itu kan so ada DP sambung menyambung dan sudah baru kenal, so bagus sontong tuh untuk botek keluarga. Dan hari ini terima kasih karena saya boleh ada di tempat ini dan diberikan juga surprise bahwa firman. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Jadi sekali lagi mari jangan lupakan ajaran Tuhan. Ketika kita mengikuti ajaran Tuhan, paket daripada Tuhan, sejahtera, kehidupan, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, itu pasti akan Tuhan berikan bagi kita semua yang ada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan dulu. Oh iya, mau persembahan.